Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Reni Gusman Alkita. Kali ini di channel saya kita akan membahas mengenai KIP kuliah. Sebagaimana yang kita ketahui sama-sama bahwa di portal LTMPT pada tahun 2020 itu ada pendaftar berbayar dan ada pendaftar tidak berbayar. Kemudian di tahapan pendaftaran tipe A di poin 6 itu ada bagi siswa yang mendaftar melalui skema KIP kuliah berbayar. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi kita di sini, mengapa pada tahun 2020 ini ada skema KIP kuliah berbayar? Sementara 9 tahun bidik misi berjalan, itu dimulai pada tahun 2010, kita bisa melakukan pendaftaran bidik misi melalui surat keterangan tidak mampu SKTM. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada namanya Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Dan untuk pendaftaran KIP kuliah ini pada tahun 2020, kita dapat memiliki Kartu Indonesia Pintar waktu SMA atau madrasah. Bagi siswa kelas 12 yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, itu jangan bersedih, kamu tetap bisa untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah dengan cara mengurus surat keterangan tidak mampu. Nah, kembali lagi ke pembahasan mengenai skema KIP kuliah berbayar. Mungkin karena adanya yang bertanya-tanya, saya mendapatkan informasi video dari Ketua Eksekutif LTMPT. Beliau menyampaikan, khusus peserta KIP kuliah, kami sudah ada koordinasi dengan pihak Pusat Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud, dan itu sudah host to host dengan kita. Nanti akan ada flag, maksudnya di sini ditandai ya, bahwa yang bersangkutan ini pendaftar KIP kuliah itu tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Lebih lanjut, beliau menegaskan ketika siswa sudah melakukan isian data di KIP kuliah, nomor pendaftarannya itu harus di-linkkan di portal LTMPT. Nah, perlu digarisbawahi di sini, untuk pendaftaran KIP kuliah ini, kamu harus memiliki keakuratan data atau validitas data yang baik dengan data Kemdikbud. Misal, pada nama kamu harus sesuai data LTMPT kamu dengan data Kemdikbud. Kalau seandainya satu huruf itu ada penambahan kata, maka link nomor pendaftaran kamu itu tidak akan bisa connect atau sinkron ke data LTMPT. Misalnya, nama kamu Tina Susanti. Kemudian nama di LTMPT itu Tina Susanti, SHU, pakai SHU Susanti. Sementara data di Kemdikbud itu hanya Tina Susanti. Nah, kemudian data yang keluar di isian data KIP kuliah itu Tina Susanti, tidak pakai SH. Jadi, jika berbeda data nama kamu, maka nomor pendaftaran kamu tidak bisa link ke situs LTMPT. Untuk itu, kamu harus sesegera mungkin memperbaiki datanya. Setelah isian data kamu valid, maka kamu tinggal memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah ke portal LTMPT. Ketika data itu sinkron, maka marilah kita sama-sama berdoa bahwa yang mendaftar KIP kuliah tahun ini mendapatkan biaya pendaftaran gratis dari pemerintah. Kita akan tunggu di 2 Juni nanti, 2 Juni 2020. Semoga
Ini benar-benar gratis, tidak hanya janji manis semata. Oke. Selanjutnya, prosedur pendaftaran KIP kuliah akan saya sampaikan juga. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Kamu juga bisa memasukkan alamat email yang sesuai dengan pendaftaran di LTMPT. Ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Kamu perlu mengisi isian data di sini dengan valid, mulai dari nama, NIK, NISN. Kamu juga harus mengisikan kondisi keadaan ekonomi kamu yang sebenarnya. Jangan sampai kamu bersikap curang atau kamu membohongi isian data, karena itu akan berakibat kepada batalnya isian KIP kuliah kamu pada saat proses verifikasi di PTN yang kamu tuju. Ingat, kamu harus jujur mengisikan datanya. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. 5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. 6. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau Sistem Informasi Seleksi Nasional Perguruan Tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. 7. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Untuk kamu ketahui, penerima KIP kuliah senam PTN tahun 2020, info terbarunya yang paling tertinggi itu adalah Universitas Malikul Soleh Aceh. Nah, kita berharap untuk SBMPTN ini kampus menyediakan kuota KIP kuliah yang sangat banyak, sehingga kamu yang mendaftar KIP kuliah bisa lulus mendapatkan beasiswa. Yang paling penting di sini yang ingin saya tekankan, ketika kamu menyelesaikan proses pendaftaran hingga cetak kartu KIP kuliah, kamu harus atau jangan lupa untuk mengklik jalur seleksi UTBK SBMPTN. Kamu harus mengklik jalur seleksi UTBK SBMPTN. Nah, saya gambarkan di sini. Untuk status akun di KIP kuliah, itu ada yang pertama belum terdata, yang kedua desil besar 4, yang ketiga desil kurang dari 4. Nah, perbedaannya di sini, untuk yang belum terdata dan desil besar dari 4, itu isian di KIP kuliahnya lebih banyak. Artinya mulai dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana hidup, dan setelah itu baru muncul kolom seleksi hingga cetak kartu. Nah, untuk yang desil kurang dari 4, itu isian data di KIP kuliahnya itu hanya mengisi tentang biodata, kemudian prestasi, rencana hidup. Yang desil kurang dari 4 ini adalah mereka yang terdata di basis data terpadu Kementerian Sosial. Untuk itu, kamu yang belum terdata dan status akunnya desil besar dari 4, jangan bersedih hati. Kamu tidak perlu untuk mengurusnya ke BDTKS, karena kamu bisa nanti setelah lulus SBMPTN, pihak kampus yang akan menyatakan kamu layak dan tidak layaknya untuk
mendapatkan KIP kuliah sesuai dengan banyaknya atau berapa besar kuota di PTN yang kamu tuju. Yang terpenting di sini ialah kamu jangan sampai lupa untuk mencetak kartu peserta dan cetak formulir KIP kuliah kamu. Kalau kamu sampai lupa, maka kamu nanti isian datanya tidak akan bisa sinkron ke portal LTMPT. Pada kolom LTMPT itu ada 3 kolom, belum muncul kolom SBMPTN. 3 kolom ini, pertama kolom verbal, SNMPTN, dan KIPK. Kamu tinggal memasukkan nomor pendaftaran KIPK kamu di kolom KIP kuliah di LTMPT. Kemudian kamu klik simpan. Setelah itu, di jalur seleksi KIP kuliah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, jangan sampai kamu lupa untuk mengklik jalur seleksi SBMPTN. Kemudian, kamu masukkan nomor KIP kuliah, maksud saya nomor KAP dan PIN di isian jalur seleksi UTBK SBMPTN. Bagi siswa yang tidak lulus SNMPTN tahun ini, untuk isian KIP kuliahnya tidak perlu lagi mengisi biodata karena kamu sudah mengisinya di waktu SNMPTN. Nah, kamu hanya tinggal klik aja jalur seleksi SBMPTN di KIP kuliah tersebut dan kamu sinkronkan lagi ke portal LTMPT. Semoga di tahun ini dengan kerja keras kamu bisa lulus UTBK SBMPTN. Untuk proses pendaftaran UTBK, kamu harus mendaftar di awal. Artinya, mulai dari pembukaannya itu 2 Juni 2020, kamu harus start mendaftar. Karena kalau kamu menunggu nantilah seminggu lagi atau 15 hari lagi, maka itu akan mengakibatkan kerugian bagi kamu. Misalnya contoh, ketika di Sumatera Barat ini ada Padang Panjang sebagai pelaksana UTBK, itu tepatnya diisi Padang Panjang. Jika kamu mendaftarnya lelet, maka kuota untuk mendaftar di Padang Panjang bagi siswa yang tinggal di Padang Panjang itu akan cepat terpenuhi oleh siswa yang tinggal sekitaran Padang Panjang, seperti contoh Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Bukit Tinggi. Untuk itu, saya tekankan di sini, ketika UTBK itu buka, kamu harus sesegera mungkin mendaftar di awal untuk mengatasi juga sinyal bermasalah dan sebagainya, kendala-kendala yang tidak diinginkan. Untuk UTBK SBMPTN tahun ini ada yang berbeda, bahwa ada di sana itu pilihan politeknik. Ada 8 politeknik yang bergabung ke dalam UTBK SBMPTN. Kamu bisa cek di situsnya. Kemudian untuk pilihan politeknik ini kamu harus sejalur. Jadi kamu tidak bisa nantinya memilih UNAN kemudian Politeknik Padang. Jadi kamu harus memilih, jika kamu memilih politeknik, maka 2 program studi itu harus terletak di politeknik. Begitu juga dengan PTN. Kamu juga harus memilih 2 PTN untuk SBMPTN ini harus sejalur juga. Misal untuk UNAN dan yang keduanya UNP. Terserah nanti kamu ingin pilihan keduanya, prodinya di UNAN, berarti kamu fokus ke UNAN. Kalau seandainya kamu pilihan pertamanya di UNAN, jurusannya pilihan 1 pendidikan fisika, kemudian pilihan 2 UNP pendidikan fisika, kamu juga bisa membuat seperti itu. Nah, jadi intinya kamu tidak bisa menggabungkan antara politeknik dengan PTN yang tergabung di UTBK SBMPTN 2020. Untuk pejuang SBMPTN 2020,
Itu gambaran dari saya mengenai KIP kuliah. Mari kita optimis sama-sama agar kamu bisa diterima melalui jalur beasiswa KIP kuliah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kamu harus selalu berdoa kepada Allah agar kamu bisa berhasil menggapai apa yang kamu cita-citakan dan apa yang menjadi impian kamu. Satu hal lagi, untuk pengambilan data seleksi itu tidak harus menunggu pada tanggal 2 Juni. Kamu bisa login ke KIP kuliah mulai dari hari ini dan mengklik proses seleksi setelah kamu melakukan isian data sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Maka kamu tinggal klik proses seleksi dan kamu simpan, kemudian kamu cetak kartu peserta dan formulir. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video dari saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.